Pukul 2 dini hari. Sebuah panggilan telepon menghancurkan 7 tahun pernikahanku dalam waktu kurang dari 1 menit. Suara di seberang adalah seorang petugas kepolisian. Suamiku baru saja diamankan. Digerebek warga di sebuah apartemen di kawasan Tebet bersama seorang perempuan yang bukan aku. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatap layar ponsel yang masih menyala di kegelapan kamar. Lalu, aku tersenyum karena malam itu akhirnya semua bukti yang kukumpulkan diam-diam selama berbulan-bulan punya tempat untuk berbicara. Halo, sahabat kisah nyata. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton malam ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kisah-kisah seperti ini terus bisa hadir menemani kalian. Karena kisah yang akan saya ceritakan ini bukan tentang air mata seorang istri yang dikhianati. Ini tentang bagaimana seorang perempuan yang selama bertahun-tahun dianggap tidak punya nilai, ternyata memegang semua kunci. Nama saya Anindita, 34 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah ibu rumah tangga. Perempuan yang tidak menghasilkan apa-apa, yang kerjanya hanya memasak, mengurus anak, dan menunggu suami pulang. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. 7 tahun lalu, sebelum saya menikah, saya adalah seorang notaris muda di Jakarta Selatan. Saya punya kantor sendiri di kawasan Kuningan. Saya yang menutup praktek itu dengan tangan saya sendiri, demi sebuah janji. Janji bahwa saya akan menjadi istri yang baik, ibu yang utuh, untuk keluarga yang akan saya bangun. Suami saya bernama Reza, 39 tahun. Seorang manajer di sebuah perusahaan distribusi yang cukup besar. Di depan keluarga, ia tampak sempurna, lembut, sopan, bertanggung jawab. Mertua saya, Bu Sukarni, tidak pernah lelah memuji anak lelakinya itu di hadapan para tetangga. Dan saya hanya menjadi latar belakang, pelengkap yang manis dalam foto keluarga. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lainnya. Matahari menyintip dari balik tirai. Aroma nasi goreng dan kopi panas memenuhi dapur rumah kami di kawasan Bintaro. Anak kami, Bian, baru berusia 5 tahun, masih tertidur di kamarnya. Saya menyiapkan sarapan kesukaan Reza. Saya menata piring dengan rapi. Saya menciptakan ilusi sebuah keluarga kecil yang harmonis. Padahal, di balik topeng kesempurnaan itu, ada kejanggalan yang sudah lama menggerogoti perasaan saya. Kecurigaan saya tidak datang seperti petir di siang bolong. Ia datang perlahan, tetes demi tetes. Mulanya hanya hal-hal kecil. Reza yang semakin sering pulang larut. Ponsel yang selalu ia balik menutupi layar. Wangi parfum perempuan yang sesekali tertinggal di kemejanya. Wangi yang asing, bukan wangi saya. Lalu, ada hal lain. Hal yang lebih membuat saya terjaga di malam hari. Uang. Sebagai mantan notaris, saya punya kebiasaan lama yang tidak pernah hilang. Saya selalu mencatat, saya selalu memperhatikan angka. Dan angka-angka di rumah ini perlahan mulai tidak masuk akal. Gaji Reza tidak pernah berkurang. Tapi, tabungan keluarga kami menyusut. Beberapa aset yang dulu kami beli bersama, tiba-tiba sulit saya lacak. Sertifikat tanah di Depok yang dulu kami simpan di laci, suatu hari menghilang. Saat saya tanya, Reza hanya menjawab santai. "Sudah aku pindahkan ke tempat yang lebih aman," katanya. Tanpa menatap mata saya mengangguk. Saya tersenyum. Tapi di dalam kepala saya, sebuah alarm mulai berbunyi. Suami saya sedang menyembunyikan sesuatu, dan ia mengira saya terlalu bodoh untuk menyadarinya. Itulah kesalahan terbesarnya. Pada titik itu, saya membuat sebuah keputusan. Saya tidak akan bertanya lagi. Saya tidak akan menangis. Tidak akan menuntut. Tidak akan membuat keributan. Saya akan diam. Dan saya akan memperhatikan. Karena seorang notaris tahu satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Yang menang dalam sebuah perkara bukanlah orang yang paling banyak berteriak, tapi orang yang memegang dokumen yang benar. Mulai hari itu, saya menjadi 2 orang. Di siang hari, saya tetap Anindita yang manis. Istri yang menyiapkan kopi. Menantu yang menunduk hormat.
Perempuan rumahan yang tidak tahu apa-apa. Tapi di malam hari, ketika Reza dan Bian sudah tertidur, saya berubah menjadi seseorang yang lain. Saya membuka kembali laptop lama saya. Saya membaca ulang catatan-catatan keuangan kami selama 7 tahun. Saya menyusun daftar. Aset apa saja yang kami miliki? Atas nama siapa masing-masing terdaftar? Kapan dibeli? Dengan uang siapa? Dan semakin saya menggali, semakin jelas gambaran yang muncul di hadapan saya. Reza sedang bersiap meninggalkan saya. Tapi sebelum pergi, ia ingin memastikan satu hal. Ia ingin pergi dengan membawa semuanya dan meninggalkan saya tanpa apa-apa. Bersama anak kami. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Ia berada di teras belakang. Mengira saya sedang memandikan Bian, suaranya pelan. Tapi cukup jelas sampai ke telinga saya. Tenang saja, Ma, ujarnya. Ma? Ia memanggil ibunya. Soal hak asuh, aku sudah konsultasi. Dia itu cuma ibu rumah tangga. Tidak punya penghasilan. Tidak ada pengadilan yang akan menyerahkan anak pada perempuan pengangguran sepertinya. Saya berdiri di balik pintu. Tubuh saya membeku. Tangan saya yang memegang handuk Bian sedikit bergetar. Soal harta juga sudah aman, lanjutnya. Semua sudah aku pindahkan. Aku atas namakan ke nama Mama dulu untuk sementara. Biar nanti waktu cerai, dia tidak bisa menuntut apa-apa. Dia tidak akan dapat apa-apa. Ma, dia keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Lalu saya mendengar suara di seberang. Suara mertua saya, Bu Sukarni. Perempuan yang selama ini tersenyum manis pada saya. Yang memuji masakan saya di depan tetangga. Bagus. Nak, katanya. Dan dalam suaranya ada tawa kecil yang puas. Memang dari awal Mama tidak pernah suka sama dia. Bersihkan saja, biar nanti kamu bisa mulai hidup baru. Saya menutup pintu kamar mandi dengan pelan. Saya menatap wajah Bian yang sedang bermain air, tertawa. Tidak tahu apa-apa. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri saya mati. Tapi sesuatu yang lain justru lahir. Bukan amarah. Amarah terlalu panas. Terlalu cepat padam. Yang lahir adalah ketenangan. Ketenangan dingin seorang perempuan yang akhirnya tahu persis apa yang harus ia lakukan. Suami saya dan mertua saya sedang menyusun rencana untuk merampok masa depan saya dan anak saya. Mereka pikir mereka sedang berhadapan dengan seorang ibu rumah tangga yang lemah. Mereka lupa. Sebelum saya menjadi istri Reza, saya adalah Anindita, notaris. Dan saya tahu persis bagaimana sebuah aset bisa disembunyikan. Yang berarti, saya juga tahu persis bagaimana menemukannya kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur dengan nyenyak. Karena saya tidak lagi seorang korban. Saya adalah seorang notaris yang sedang menyiapkan sebuah perkara. Keesokan harinya, saya mulai bekerja. Diam-diam, sistematis. Insiden pertama adalah membangun kembali jaringan saya. Saya menghubungi seorang teman lama dari masa kuliah hukum. Namanya Pak Damar, seorang pengacara perceraian yang sangat dihormati di Jakarta. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Kebayoran, jauh dari rumah, di jam ketika Reza sedang bekerja. Saya menceritakan semuanya. Dengan tenang, dengan urut. Pak Damar mendengarkan sambil sesekali mencatat. Ketika saya selesai, ia meletakkan pulpennya dan menatap saya. Bu Anindita, katanya pelan. Kasus seperti ini biasanya berat untuk pihak istri. Tapi dalam kasus ibu, ada satu hal yang berbeda. Apa itu? Tanya saya. Ibu tahu hukum. Dan suami ibu tidak tahu bahwa ibu tahu. Saya tersenyum tipis. Itulah senjata pertama saya. Insiden kedua datang ketika saya mulai melacak aset yang dipindahkan Reza. Saya ingat betul, sertifikat tanah di Depok itu kami beli 4 tahun lalu. Dibeli ketika kami sudah menikah, yang berarti secara hukum itu adalah harta bersama. Harta Gonogini. Tidak peduli sekarang atas nama siapa. Saya pergi ke kantor pertanahan. Saya, yang dulu seorang notaris, tahu persis dokumen apa yang harus saya minta dan kemana harus pergi. Dan di sana, saya menemukan jejak pertama. Sertifikat tanah Depok itu memang sudah dibalik nama. Dari nama Reza ke nama Bu Sukarni, ibunya.
Mereka pikir dengan memindahkan ke nama mertua, harta itu menjadi aman dari tuntutan saya. Mereka salah, karena saya punya bukti kapan tanah itu dibeli. Dan saya punya catatan bahwa uang mukanya sebagian berasal dari tabungan saya sendiri sebelum menikah. Insiden ketiga adalah penemuan yang membuat saya hampir kehilangan ketenangan. Suatu malam, saya membuka kembali map dokumen lama kami. Map yang berdebu, yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Dan di dalamnya, saya menemukan sesuatu yang bahkan Reza sendiri tampaknya sudah lupa. Rumah yang kami tinggali di Bintaro ini. Rumah tempat kami membangun keluarga selama 7 tahun. Rumah yang Reza anggap miliknya. Sertifikatnya atas nama saya. Saya ingat sekarang. 7 tahun lalu, ketika kami baru menikah, Reza sedang mengurus pinjaman besar untuk modal usaha keluarganya, agar rumah ini tidak bisa disita jika usahanya gagal. Ia sendiri yang menyarankan agar rumah dibeli atas nama saya, biar aman. Sayang, katanya waktu itu, kamu kan istriku. Ia lupa. Reza benar-benar lupa bahwa rumah yang ia tinggali, rumah tempat ia merencanakan pengkhianatannya secara hukum, adalah milik saya, sepenuhnya milik saya. Saya duduk di lantai kamar malam itu, memeluk map dokumen itu, dan tertawa pelan dalam diam. Suami saya sedang menyusun rencana untuk mengusir saya. Padahal, secara hukum, sayalah yang bisa mengusir dia. Insiden keempat, saya mulai mendokumentasikan perselingkuhannya. Bukan untuk mempermalukannya, tapi karena bukti perselingkuhan adalah faktor penting dalam menentukan hak asuh dan pembagian harta. Saya tidak perlu menyewa detektif. Reza terlalu ceroboh. Saya hanya perlu sabar. Saya mencatat tanggal-tanggal ia pulang larut. Saya menyimpan struk-struk yang ia tinggalkan di saku kemeja. Struk hotel, struk restoran mahal yang tidak pernah ia ajak saya. Saya memfoto semuanya. Saya menyusunnya dalam satu folder, rapi, berurut tanggal. Insiden kelima adalah saat saya hampir tertangkap. Suatu sore, Reza pulang lebih awal. Saya sedang di kamar, sedang memindai dokumen ke laptop. Saya mendengar pintu depan terbuka. Jantung saya berhenti sesaat. Dengan cepat, saya menutup laptop, memasukkan dokumen ke balik tumpukan baju di lemari, dan keluar kamar dengan senyum biasa. Kok pulang cepat, Mas? Tanya saya. Suara saya setenang mungkin. Reza menatap saya. Lama. Seolah mencurigai sesuatu. Kamu kenapa? Mukamu pucat, katanya. Saya tertawa kecil. Tadi masak. Kena uap panas. Mas, mau kopi? Ia mengangguk. Lalu duduk di sofa. Krisis itu lewat. Tapi malam itu mengajari saya satu hal. Saya harus lebih hati-hati. Mulai saat itu, saya menyimpan salinan semua dokumen di tempat yang aman. Di luar rumah. Di brankas kecil di rumah ibu saya. Insiden keenam adalah ketika tekanan keuangan di rumah kami mulai memuncak. Usaha keluarga Reza, yang ternyata ia danai diam-diam dengan menjual aset kami, mulai goyah. Ia menjadi semakin mudah marah. Ia mulai meremehkan saya secara terbuka. Suatu malam, di meja makan, di depan Bian, ia berkata dengan nada dingin, "Kamu itu enak ya, tinggal di rumah, tidak mikir uang. Aku yang banting tulang di luar sana. Coba kamu hidup tanpa aku. Mau jadi apa kamu? Tidak punya kerja, tidak punya penghasilan." Bukan siapa-siapa, saya menatap piring saya. Saya tidak menjawab. Bian, anak saya, menatap ayahnya dengan bingung. Di dalam hati, saya hanya berkata satu kalimat. Lihat saja nanti. Mas, kita lihat siapa yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Insiden ketujuh adalah keterlibatan mertua saya yang semakin terang-terangan. Bu Sukarni mulai sering datang ke rumah. Bukan untuk membantu, tapi untuk mengukur. Ia berkeliling rumah, menatap perabotan, seolah sedang menghitung. Suatu hari, ia berkata pada saya dengan senyum manisnya yang palsu. "Dek," panggilnya. "Kalau memang nanti rumah tangga kalian tidak cocok, jangan dipaksakan. Kamu masih muda, masih bisa cari yang lain. Rumah ini, biar nanti urusan Reza saja yang mengurus." Saya tersenyum padanya. "Iya, Bu." Anin mengerti.
jawab saya lembut. Ia tidak tahu rumah yang ia incar itu. Sertifikatnya ada di berangkas ibu saya, atas nama saya. Insiden ke-8 adalah penemuan terakhir yang melengkapi seluruh perkara saya. Melalui Pak Damar, kami menemukan bahwa Reza tidak hanya menyembunyikan aset, ia juga menumpuk hutang. Hutang besar atas nama pribadi, untuk membiayai gaya hidupnya dan perempuan simpanannya. Hutang yang ia rahasiakan dari saya. Dan menurut hukum, hutang pribadi yang dibuat bukan untuk kepentingan keluarga, adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab saya. Tapi aset yang ia sembunyikan atas nama ibunya, jika terbukti dibeli selama pernikahan, tetap bisa saya tuntut sebagai harta bersama. Dengan kata lain, suami saya telah membangun sebuah jebakan untuk saya. Tapi tanpa ia sadari, ia justru sedang berdiri di tengah jebakan itu sendiri. Sebelum sampai ke titik itu, ada satu lagi potongan teka-teki yang harus saya lengkapi. Saya perlu mengetahui seberapa dalam Reza menyembunyikan uangnya. Saya teringat seorang teman lama, Mbak Rani, yang bekerja di sebuah bank. Bukan untuk meminta ia membocorkan rahasia nasabah, tentu saja. Saya hanya membutuhkan nasihat sebagai sesama profesional tentang bagaimana pola aliran dana yang mencurigakan biasanya terlihat. Kami bertemu makan siang. Saya bercerita secukupnya. Dari obrolan itu, saya mengerti satu hal penting. Reza tidak mungkin menyembunyikan semua uangnya hanya di bawah nama ibunya. Pasti ada jejak. Pasti ada catatan transaksi. Dan catatan-catatan itu, jika dibutuhkan, bisa diminta secara resmi oleh pengadilan melalui kuasa hukum. Saya kembali ke rumah dengan keyakinan baru. Saya tidak perlu menemukan setiap rupiah yang ia sembunyikan sendirian. Saya hanya perlu mengumpulkan cukup bukti awal, agar pengadilan punya alasan untuk membuka sisanya. Dan bukti awal itu sudah saya pegang di tangan. Malam itu, saya menyusun ulang seluruh berkas saya. Saya mengelompokkannya menjadi 3 map. Map pertama, tentang perselingkuhan. Map kedua, tentang aset yang disembunyikan. Map ketiga, tentang sertifikat rumah dan dokumen kepemilikan. 3 senjata untuk 3 medan pertempuran. Hak asuh, pembagian harta, dan harga diri saya. Saya menatap ketiga map itu, tersusun rapi di atas meja. Sebuah perkara yang lengkap. Sebuah perkara yang sebagai notaris, saya tahu hampir mustahil untuk dikalahkan. Saya tinggal menunggu momen yang tepat untuk menutup perangkapnya. Dan momen itu datang pada pukul 2 dini hari, lewat sebuah panggilan telepon dari kantor polisi. Tapi sebelum malam itu tiba, ada satu insiden lagi yang membuat saya semakin yakin dengan apa yang sedang saya lawan. Suatu malam, Reza pulang membawa map coklat. Sikapnya tiba-tiba manis. Ia membuatkan saya teh, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Lalu, ia meletakkan beberapa lembar dokumen di meja. "Anin," katanya dengan senyum, "ini cuma urusan administrasi usaha. Tanda tangan di sini ya, di bagian bawah." Buat memperlancar urusan pinjaman, saya menatap dokumen itu. Reza mengira saya akan menandatanganinya begitu saja, seperti istri yang patuh, tanpa membaca. Tapi mata seorang notaris tidak pernah benar-benar beristirahat. Saya membaca dokumen itu dengan tenang, pura-pura sekedar melihat sekilas. Dan jantung saya berdenyut keras. Itu bukan dokumen pinjaman biasa. Itu adalah surat pernyataan yang isinya melepaskan hak saya atas sejumlah aset bersama. Jika saya menandatanganinya, saya akan kehilangan banyak hal tanpa saya sadari. Suami saya tidak hanya berselingkuh dan menyembunyikan harta. Ia juga mencoba menjebak saya untuk menyerahkan hak saya sendiri dengan tangan saya sendiri. Saya mengangkat wajah dan tersenyum padanya. "Wah, Mas, kacamata baca saya ketinggalan di kamar. Mata saya sudah tidak jelas membaca tulisan kecil begini. Besok pagi saja ya, biar saya baca pelan-pelan dulu. Penting kan? Jangan sampai salah." Senyum Reza sedikit memudar. Tapi, ia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. "Ya sudah," katanya. "Besok ya." Besok itu tidak pernah datang. Saya selalu punya alasan. Sibuk dengan Bian, tidak enak badan, lupa. Dan diam-diam, saya memfoto dokumen itu, lalu menyimpannya sebagai bukti tambahan. Bukti bahwa suami saya beritikat buruk, jauh sebelum perceraian benar-benar dimulai. Reza tidak pernah tahu
betapa dekatnya ia dengan keberhasilan jebakannya, dan betapa dekatnya pula saya dengan menghindarinya. Hanya karena saya membaca, hanya karena saya tidak pernah berhenti menjadi seorang notaris. Bahkan ketika dunia mengira saya hanya seorang ibu rumah tangga, sejak malam itu saya tahu pasti tidak ada lagi jalan untuk berdamai. Yang ada hanya jalan untuk menang, dan saya akan menang. Mari saya ceritakan malam itu dengan lengkap. Suara petugas di telepon menjelaskan dengan singkat. Suami saya digerebek warga di sebuah unit apartemen di Tebet. Tetangga di sana sudah lama curiga dengan sepasang orang yang sering datang malam-malam. Malam itu, kecurigaan mereka pecah menjadi penggerebekan. Reza dan perempuan itu diamankan, lalu dibawa ke kantor polisi terdekat. Petugas memberitahu, sebagai istri sah, saya bisa datang. Saya meletakkan ponsel. Saya duduk diam di tepi tempat tidur. Di luar, malam masih gelap pekat. Banyak istri, jika menerima telepon seperti itu, akan langsung berlari panik, menangis, berdoa agar suaminya baik-baik saja, bergegas ke kantor polisi untuk menyelamatkannya dari jeruji besi. Saya tidak. Saya bangkit dengan tenang. Saya mandi. Saya berpakaian rapi, seolah hendak pergi ke sebuah pertemuan bisnis penting. Saya menelpon ibu saya, memintanya datang menjaga Bian yang masih tertidur lelap. Lalu saya mengambil satu map dari berangkas. Map yang sudah saya siapkan selama berbulan-bulan. Di dalam map itu ada semuanya. Salinan sertifikat rumah Bintaro atas nama saya, dokumen pelacakan aset yang dipindahkan ke nama Bu Sukarni, folder berisi bukti perselingkuhan, lengkap dengan tanggal, dan catatan hutang pribadi Reza. Saya tidak datang untuk menyelamatkan suami saya. Saya datang membawa satu jawaban yang akan membuat mereka semua terdiam. Ketika saya tiba di kantor polisi, suasananya ramai. Reza duduk di sebuah kursi, dengan kemeja yang kusut dan rambut yang berantakan. Wajahnya pucat. Di sampingnya, perempuan itu menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik rambutnya. Dan yang lebih menarik, mertua saya, Bu Sukarni, sudah ada di sana. Ia pasti dihubungi Reza lebih dulu. Ia berdiri di samping anaknya. Wajahnya merah karena malu dan marah. Begitu melihat saya datang, wajah Reza berubah. Ada secercah harapan di matanya. Ia mengira saya datang untuk menolongnya. Ia mengira saya, istri bodoh yang setia, akan berlari memeluknya sambil menangis, lalu memohon agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Anin, katanya. Suaranya bergetar. Anin, syukurlah kamu datang. Imi, ini semua salah paham. Tolong selesaikan ini secara kekeluargaan. Demi nama baik keluarga kita. Demi Bian. Bu Sukarni langsung menyambar. Iya, Nduk, katanya. Nada suaranya tiba-tiba melunak. Manis seperti dulu. Kita selesaikan ini baik-baik ya. Jangan sampai jadi besar. Malu kita sama tetangga. Kami akui ada sedikit kekhilafan. Tapi ini bisa kita bicarakan di rumah. Saya berdiri diam di hadapan mereka. Saya menatap mata Reza. Mata yang ketakutan itu. Lalu saya menatap Bu Sukarni. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam diri saya. Tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang dingin. Saya istrinya, kata saya pada petugas dengan suara jelas dan tegas. Saya datang bukan untuk mencabut laporan apapun. Saya datang untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Wajah Reza berubah seketika. Harapan di matanya padam. Anin, apa maksudmu? Bisiknya. Saya membuka map yang saya bawa. Saya tidak meninggikan suara. Saya tidak perlu. Maksud saya, kata saya pelan, adalah bahwa malam ini hidupmu, Mas, mungkin tidak akan pernah sama lagi. Saya menutup map itu kembali. Saya tidak menunjukkan isinya pada mereka. Belum saatnya. Tempat untuk membuka semuanya bukan di sini. Bukan di kantor polisi yang ramai ini. Tempatnya nanti, di ruang sidang. Di hadapan hakim. Saya permisi, kata saya. Lalu saya berbalik dan berjalan keluar. Di belakang saya mendengar Reza memanggil-manggil nama saya. Suaranya semakin panik. Tapi saya tidak menoleh. Saya melangkah keluar, menuju mobil, dan melaju pergi
menembus gelap dini hari. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa seperti bisa bernapas. 3 hari setelah malam itu, saya mengajukan gugatan cerai resmi melalui Pak Damar. Dan bersama gugatan cerai itu, saya mengajukan gugatan atas harta bersama, serta permohonan hak asuh penuh atas Bian. Reza tentu saja melawan. Tapi perlawanannya sejak awal sudah kalah. Beberapa hari kemudian, Reza datang ke rumah ibu saya, tempat saya dan Bian tinggal sementara. Ia datang dengan wajah yang berbeda, lingkaran hitam di bawah matanya. Tubuhnya yang dulu tegap, kini tampak lebih kurus. Saya menemuinya di teras. Tidak mempersilakannya masuk. Saya kira ia datang untuk memohon, atau mungkin untuk marah. Ternyata ia datang untuk mengancam. Anin, hentikan semua ini, katanya. Giginya gemertak. Kamu tidak akan menang. Kamu itu cuma ibu rumah tangga, pengangguran. Tidak ada hakim yang akan memberikan Bian padamu. Aku yang punya penghasilan. Aku yang bisa menghidupinya. Saya menatapnya dengan tenang. Dan soal harta, lanjutnya. Suaranya merendah. Mengancam. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Semua sudah aku amankan. Kamu keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong, sama seperti waktu kamu masuk. Saya membiarkannya selesai bicara. Lalu, saya tersenyum. Mas, kata saya pelan. Apakah kamu masih ingat atas nama siapa sertifikat rumah Bintaro kita? Wajah Reza membeku. Saya melihat keraguan melintas di matanya. Ia mencoba mengingat. Dan perlahan, warna di wajahnya menghilang. Kamu lupa, ya? Kata saya. 7 tahun lalu, kamu sendiri yang meminta rumah itu diatasnamakan saya, supaya aman dari hutang usahamu. Rumah yang selama ini kamu tinggali. Rumah tempat kamu merencanakan untuk membuang saya. Mas, secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Reza tidak bisa berkata apa-apa. Dan soal aset yang kamu pindahkan ke nama ibumu, saya melanjutkan. Tanah di Depok. Dan yang lainnya. Semua itu kita beli selama pernikahan. Itu harta bersama. Mas, tidak peduli sekarang atas nama siapa. Memindahkannya ke nama orang lain menjelang perceraian. Itu namanya itikat buruk. Dan hakim sangat tidak menyukai itikat buruk. Saya melangkah sedikit lebih dekat. Kamu pikir kamu sedang berhadapan dengan siapa? Kamu lupa siapa saya sebelum menikah denganmu. Saya notaris. Mas, saya tahu setiap celah dalam permainan yang sedang kamu mainkan. Dan selama berbulan-bulan, ketika kamu sibuk dengan perempuanmu, saya sibuk menyiapkan ini semua. Reza menatap saya seperti menatap orang asing. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia benar-benar melihat saya, melihat siapa saya sebenarnya. Pulanglah, Mas, kata saya akhirnya. Kita bertemu di pengadilan. Ia pergi dengan langkah tertatih, dan saya menutup pintu dengan tenang. Persidangan pertama digelar 3 minggu kemudian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya datang dengan tenang, ditemani Pak Damar. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. Di seberang ruangan, Reza duduk bersama pengacaranya. Di bangku belakang, mertua saya, Bu Sukarni, hadir. Wajahnya tegang. Pengacara Reza membuka dengan strategi yang sudah saya duga. Ia menggambarkan saya persis seperti rencana mereka. Seorang istri yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tidak mampu secara finansial untuk membesarkan seorang anak. Klien kami, kata pengacara itu, adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Pihak istri tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan. Atas dasar kesejahteraan anak, kami memohon majelis hakim memberikan hak asuh kepada klien kami. Ia bicara dengan percaya diri. Reza bahkan menyempatkan diri menatap saya dengan sorot mata penuh kemenangan. Lalu, giliran Pak Damar berbicara. Dan saat itulah, perlahan, semuanya berubah. Yang mulia, kata Pak Damar dengan tenang. Pihak penggugat ingin meluruskan beberapa fakta. Pertama, mengenai status pekerjaan klien kami. Benar bahwa beberapa tahun terakhir klien kami fokus mengurus rumah tangga. Namun, klien kami adalah seorang notaris berlisensi
yang menutup prakteknya secara sukarela demi keluarga. Kapasitas finansial dan profesional klien kami tidak diragukan. Saya melihat senyum di wajah Reza mulai memudar. Kedua, lanjut Pak Damar, mengenai harta. Pihak tergugat mengklaim sebagai satu-satunya pemilik aset keluarga. Izinkan kami menunjukkan fakta yang sebenarnya. Pak Damar lalu menyerahkan map dokumen itu. Map yang telah saya siapkan selama berbulan-bulan. Satu persatu. Ia membuka bukti di hadapan majelis hakim. Ini adalah sertifikat rumah yang selama ini ditinggali kedua belah pihak di Bintaro. Yang mulia bisa melihat sendiri. Rumah ini terdaftar atas nama klien kami, Ibu Anindita, sepenuhnya sejak 7 tahun lalu. Suasana ruang sidang berubah. Saya mendengar bisik-bisik. Reza menoleh ke pengacaranya dengan panik. Pengacaranya yang jelas tidak tahu fakta ini, tampak kebingungan. Selanjutnya, kata Pak Damar, mengenai aset yang diklaim tergugat sudah bukan milik bersama. Ini adalah dokumen pelacakan dari kantor pertanahan. Yang mulia bisa melihat sebidang tanah di Depok yang dibeli 4 tahun lalu selama masa pernikahan. Baru-baru ini dibalik nama. Dari nama tergugat ke nama ibu tergugat. Proses pengalihan ini terjadi hanya beberapa bulan sebelum tergugat berniat menggugat cerai. Kami menduga ini adalah upaya menyembunyikan harta bersama dari pembagian. Di bangku belakang, saya mendengar Bu Sukarni mengeluarkan suara tertahan. Dan terakhir, Yang Mulia, kata Pak Damar. Suaranya tetap tenang. Mengenai alasan perceraian. Penggugat mengajukan cerai dengan alasan perselingkuhan yang telah terbukti. Tergugat diamankan oleh pihak kepolisian beberapa minggu lalu bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Ini adalah berkas laporan kepolisian dan ini adalah dokumentasi pendukung yang dikumpulkan klien kami. Reza menunduk. Ia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Hakim ketua mengamati seluruh dokumen dengan saksama. Lalu ia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah pihak Reza. Saudara tergugat, kata hakim. Apakah benar rumah tempat tinggal kalian terdaftar atas nama penggugat? Reza terdiam lama. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia menjawab. Benar, Yang Mulia. Dan apakah benar saudara mengalihkan kepemilikan aset ke nama ibu saudara beberapa bulan sebelum mengajukan perceraian? Hening. Pengacara Reza mencoba menjawab, tapi hakim mengangkat tangannya. Saya bertanya pada tergugat, kata hakim tegas. Benar, Yang Mulia. Jawab Reza akhirnya. Saat itu, saya tahu perkara ini sudah selesai. Tapi sebelum sidang ditutup hari itu, terjadi sesuatu yang tidak saya rencanakan. Bu Sukarni, mertua saya, tiba-tiba berdiri dari bangku belakang. Wajahnya merah padam. Ia tidak tahan lagi. Yang Mulia, ini fitnah, serunya. Tanah itu memang milik saya. Anak saya yang memberikannya pada saya sebagai hadiah. Perempuan ini hanya mau merampas harta keluarga kami. Ruangan menjadi gaduh. Hakim mengetuk palu, meminta ketertiban. Pak Damar menoleh ke arah Bu Sukarni dengan tenang. Ibu, katanya, apakah ibu menyatakan bahwa tanah itu adalah hadiah dari putra ibu? Iya, itu hadiah, jawab Bu Sukarni penuh emosi. Pak Damar tersenyum tipis. Lalu ia menyerahkan satu dokumen lagi ke hakim. Yang Mulia, jika benar itu adalah hibah, maka seharusnya ada akta hibah yang sah. Namun yang kami temukan di kantor pertanahan adalah akta jual beli, bukan hibah. Yang artinya tanah itu dialihkan melalui transaksi, bukan diberikan. Dan transaksi atas harta bersama, tanpa persetujuan pasangan. Selama masa pernikahan yang masih sah, secara hukum dapat dibatalkan. Wajah Bu Sukarni berubah pucat. Ia baru saja, tanpa sadar, mengakui di depan hakim bahwa harta itu memang berpindah tangan. Dan dengan mengakui itu, ia justru memperkuat kasus saya. Ia mencoba berbicara lagi, tapi suaranya tersendat. Ia jatuh terduduk kembali ke bangkunya. Untuk pertama kalinya, saya melihat perempuan yang selama 7 tahun memandang saya rendah itu kehilangan semua kesombongannya. Sidang hari itu ditutup, tapi arahnya sudah sangat jelas. Persidangan berlangsung beberapa kali setelah itu, tapi
setiap kali. Posisi Reza semakin lemah. Bukti-bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat, terlalu rapi. Pengacaranya bahkan di satu titik menyarankan Reza untuk berdamai, untuk menerima saja apa yang menjadi hak saya, daripada kehilangan lebih banyak lagi. Pada putusan akhir, majelis hakim memutuskan perceraian dikabulkan dengan alasan perselingkuhan yang terbukti. Hak asuh penuh atas Bian diberikan kepada saya dengan pertimbangan bahwa saya sebagai mantan notaris dengan kapasitas profesional mampu memberikan kehidupan yang stabil bagi anak. Reza diberi hak kunjungan di bawah pengawasan. Soal harta, rumah Bintaro ditetapkan sepenuhnya menjadi milik saya sesuai sertifikat. Aset yang dialihkan ke nama Bu Sukarni dibatalkan pengalihannya, dikembalikan menjadi harta bersama, lalu dibagi. Dan karena terbukti kontribusi saya selama pernikahan jauh lebih besar. Sementara Reza terbukti beritikat buruk dengan menyembunyikan aset. Hakim membagi harta bersama tidak dengan rasio yang sama. Saya mendapatkan bagian yang jauh lebih besar. Adapun hutang-hutang pribadi yang ditumpuk Reza untuk membiayai perselingkuhannya ditetapkan sebagai tanggung jawab pribadinya. Bukan tanggung jawab saya. Saya ingin berhenti sejenak di sini untuk menceritakan apa yang saya rasakan di ruang sidang itu. Selama bertahun-tahun, saya menelan begitu banyak penghinaan dalam diam. Saya menelan kalimat-kalimat Reza yang merendahkan. Saya menelan tatapan sinis Bu Sukarni. Saya menelan rasa sakit setiap kali mencium wangi parfum asing di kemeja suami saya. Saya menelan semuanya. Sampai saya nyaris lupa bagaimana rasanya dihargai. Tapi di ruang sidang itu, ketika satu persatu bukti dibacakan, ketika wajah Reza memucat dan kepalanya tertunduk, saya tidak merasakan dendam yang membara. Yang saya rasakan justru kelegaan yang dalam. Seolah-olah setiap penghinaan yang pernah saya telan akhirnya menemukan jawabannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan kebenaran. Hitam di atas putih yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saya menyadari sesuatu di hari itu. Keadilan ketika datang tidak selalu berisik. Kadang ia datang dengan tenang, lewat selembar sertifikat, lewat sebuah tanggal, lewat sebuah fakta yang tak terbantahkan. Dan ketenangan itulah yang justru paling menghancurkan bagi mereka yang mengira bisa mempermainkan hukum. Ketika hakim mengetukkan palu untuk terakhir kalinya, saya tidak bersorak, saya tidak menangis. Saya hanya menarik napas panjang dan merasakan beban 7 tahun lepas dari pundak saya. Saya menoleh ke arah Reza untuk terakhir kalinya. Ia duduk di sana, tertunduk, menjadi bayangan dari laki-laki yang dulu begitu percaya diri. Laki-laki yang pernah berkata bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak membenci dia lagi. Untuk apa? Membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Dan saya sudah selesai dengan masa lalu. Bagian dari kisah ini yang paling sering ditanyakan orang adalah bagaimana dengan perempuan itu? Perempuan yang digerebek bersama Reza. Saya tidak pernah membencinya secara pribadi. Tapi takdir ternyata punya caranya sendiri. Beberapa minggu setelah putusan, saya mendengar kabar tentangnya dari obrolan tetangga. Perempuan itu yang ternyata seorang rekan kerja Reza, ditinggalkan begitu saja. Begitu Reza kehilangan segalanya. Ketika Reza masih punya jabatan, mobil, dan uang, perempuan itu setia di sisinya. Tapi ketika Reza kehilangan rumah, kehilangan sebagian besar hartanya, dan namanya tercoreng di kantor, perempuan itu menghilang. Saya teringat sebuah kalimat yang pernah saya baca. Seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya demi kesenangan sesaat, pada akhirnya akan ditinggalkan oleh kesenangan itu sendiri. Reza mengejar bayangan dan kehilangan segalanya yang nyata. Saya juga ingin menceritakan tentang Bian. Karena di tengah semua perkara hukum yang dingin itu, dialah alasan saya bertahan. Selama berbulan-bulan, saya menyiapkan semuanya. Saya selalu memastikan satu hal, Bian tidak boleh tahu. Ia tidak boleh merasakan ketegangan di rumah. Saya tetap membacakannya cerita sebelum tidur. Saya tetap mengantarnya ke sekolah dengan senyum. Setelah perceraian, saya khawatir ia akan kehilangan sosok ayah.
Tapi anak-anak ternyata lebih bijak dari yang kita kira. Suatu malam, ketika saya menyelimutinya, ia menatap saya dan berkata pelan, "Mama," katanya. "Sekarang, Mama lebih sering tersenyum, ya?" Saya menahan air mata. "Iya, sayang. Mama lebih sering tersenyum sekarang. Bian suka," katanya. Lalu memejamkan mata. Bian suka kalau Mama tersenyum. Di detik itu, saya tahu. Setiap keputusan yang saya ambil sudah benar. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan tentang mertua saya, Bu Sukarni. Setelah persidangan, hubungan kami tentu saja berakhir. Tapi, beberapa bulan kemudian, ia menghubungi saya. Suaranya yang dulu penuh kesombongan, kini terdengar lelah dan tua. "Anin," katanya. Mama minta maaf." Saya terdiam sejenak. "Mama dulu salah menilai kamu," lanjutnya. "Mama pikir kamu lemah. Mama pikir kamu cuma perempuan yang menumpang hidup pada anak Mama. Ternyata kamu yang selama ini menopang semuanya." Saya tidak menjawab dengan kemarahan. Saya hanya berkata pelan, "Terima kasih sudah mengatakannya, Bu. Saya doakan Ibu sehat selalu." Lalu saya menutup telepon. Bukan karena dendam, tapi karena saya tahu beberapa pintu memang lebih baik ditutup dengan tenang, agar kita bisa terus berjalan. Reza, setelah semuanya, mencoba memulai hidupnya kembali dari nol. Saya dengar usahanya bangkrut total, hutang-hutangnya menjadi tanggungannya sendiri. Jabatannya di kantor goyah karena reputasinya yang hancur. Laki-laki yang dulu berkata bahwa saya akan jadi apa tanpa dirinya, kini harus menjawab pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Saya tidak menikmati kejatuhannya, saya hanya menyaksikannya dari kejauhan. Sebagai sebuah pelajaran tentang bagaimana hidup pada akhirnya menyeimbangkan semuanya. Mari saya mundur sedikit ke masa ketika semuanya belum selesai. Karena ada beberapa hal yang belum saya ceritakan tentang bagaimana saya menyiapkan diri. Selama berbulan-bulan mengumpulkan bukti, saya juga melakukan satu hal lain. Saya diam-diam mulai mengaktifkan kembali lisensi notaris saya. Saya tahu, jika saya ingin menang dalam soal hak asuh, saya tidak bisa hanya membantah tuduhan bahwa saya tidak punya penghasilan. Saya harus membuktikan bahwa saya mampu berdiri sendiri. Saya menghubungi beberapa kolega lama. Saya mengikuti pelatihan penyegaran. Saya memperbarui dokumen-dokumen profesional saya. Semua dilakukan di sela-sela waktu. Ketika Bian di sekolah dan Reza di kantor, tidak ada yang tahu. Bahkan Reza, yang setiap hari tidur di sebelah saya, tidak tahu bahwa istri yang ia anggap pengangguran itu sedang membangun kembali karirnya, batu demi batu. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam ketika saya hampir menyerah. Saya sedang duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Reza belum pulang lagi. Di hadapan saya, tumpukan dokumen, bukti, catatan, hasil kerja keras saya selama berbulan-bulan, dan tiba-tiba, rasa lelah itu datang menghantam saya. Saya bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Mengapa saya tidak menyerah saja? Mengapa saya tidak menerima saja nasib sebagai istri yang dikhianati? Mengambil sedikit yang ditawarkan, lalu pergi diam-diam. Bukankah itu lebih mudah? Saya menatap foto Bian di dinding. Wajahnya yang polos, senyumnya. Dan saya tahu jawabannya. Saya tidak melakukan ini untuk balas dendam. Saya melakukan ini agar anak saya tumbuh dengan melihat ibunya berdiri tegak. Bukan ibu yang menunduk dan menerima ketidakadilan, tapi ibu yang ketika dunia mencoba menjatuhkannya, memilih untuk bangkit dan melawan dengan cara yang benar. Malam itu, saya mengusap air mata saya. Saya kembali bekerja, dan saya tidak pernah lagi berpikir untuk menyerah. Ada juga satu insiden yang nyaris menggagalkan semuanya. Suatu hari, Bu Sukarni datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Saya sedang menyimpan berangkas kecil tempat saya menaruh salinan dokumen di kamar. Ketika ia masuk ke kamar dengan alasan ingin melihat lemari, jantung saya hampir copot. "Lemari ini bagus ya, Dek," katanya, sambil membuka pintu lemari. Persis di sebelah tempat saya biasa menyembunyikan map. Saya bergerak cepat dengan tenang. "Iya,
Bu, tapi sudah lama. Mau saya ganti. Oh iya. Bu, saya buatkan teh dulu ya. Ada kue nastar juga. Saya mengalihkan perhatiannya. Menuntunnya keluar dari kamar dengan senyum. Krisis itu lewat, tapi saya belajar. Sejak hari itu, tidak ada satupun dokumen penting yang saya simpan di rumah. Semuanya pindah ke brankas di rumah ibu saya. Dan salinan digital saya simpan di tempat yang hanya saya yang tahu. Setiap detail saya perhitungkan. Karena saya tahu, dalam sebuah perkara, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Dan saya tidak boleh membuat satupun kesalahan. Itulah mengapa ketika malam penggerbekan itu tiba, saya sudah benar-benar siap. Saya tidak panik. Karena tidak ada yang perlu saya panikkan. Semua sudah berada di tempatnya. Saya hanya perlu menunggu papan-papan catur itu jatuh dengan sendirinya. Dan mereka jatuh. Tepat seperti yang saya perhitungkan. Setahun berlalu sejak palu hakim diketukkan untuk terakhir kalinya. Hidup saya, Kimi, benar-benar berbeda. Saya membuka kembali kantor notaris kecil saya. Tidak besar seperti dulu, tapi cukup. Sebuah ruangan sederhana di kawasan Bintaro. Tidak jauh dari rumah. Setiap pagi, setelah mengantar Bian ke sekolah, saya pergi ke kantor. Saya kembali menjadi Anindita yang dulu. Perempuan yang mandiri. Perempuan yang punya nama. Punya profesi. Punya harga diri. Klien-klien lama saya, satu persatu, kembali. Beberapa kolega merekomendasikan saya pada yang lain. Pelan, tapi pasti, saya membangun kembali apa yang dulu saya tinggalkan demi sebuah pernikahan yang ternyata palsu. Rumah Bintaro, rumah yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, kini menjadi rumah yang penuh ketenangan. Tidak ada lagi ketegangan di meja makan. Tidak ada lagi wangi parfum asing di kemeja. Tidak ada lagi alarm yang berbunyi di kepala saya setiap malam. Saya dan Bian membangun rutinitas baru kami. Pagi hari, saya menyiapkan sarapan, bukan untuk menyenangkan seorang laki-laki yang berkhianat, tapi untuk anak saya dan untuk diri saya sendiri. Sore hari, kami bermain di halaman. Malam hari, saya membacakannya. Cerita sampai ia tertidur. Kadang, di akhir pekan, ibu saya datang. Kami memasak bersama ikan goreng, sayur asem, sambal perasi. Makanan sederhana yang terasa jauh lebih nikmat daripada semua restoran mahal yang dulu menjadi tempat Reza menghabiskan uang bersama perempuan lain. Saya juga tidak menutup hati saya pada dunia. Saya tidak menjadi perempuan yang dipenuhi kepahitan. Sebaliknya, pengalaman itu membuat saya lebih kuat, lebih bijak. Dan anehnya, lebih lembut. Karena saya tahu, rasanya berada di titik terendah. Dan saya tahu betapa berharganya ketenangan yang akhirnya saya miliki. Suatu sore, saya sedang duduk di teras, menikmati secangkir kopi, menyaksikan Bian bermain di halaman. Angin sore bertiup pelan, menerbangkan beberapa helai rambut saya ke belakang. Dan saya teringat lagi pada malam itu. Malam ketika telepon dari kantor polisi berdering pada pukul 2 dini hari. Malam yang dulu saya kira akan menjadi akhir dari dunia saya. Saya tersenyum. Sebuah senyuman kebebasan yang mekar dari dasar jiwa saya. Kini saya menyadari sesuatu. Dering telepon malam itu bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah sebuah pertolongan. Sebuah tangan tak terlihat yang menarik saya keluar dari lautan kebohongan. Memaksa saya membuka mata dan melihat kenyataan tentang pernikahan beracun yang selama ini memenjarakan saya. Jika malam itu polisi tidak menelpon, mungkin saya masih akan menjadi istri yang setia, menyiapkan sarapan untuk seorang laki-laki yang diam-diam sedang merampok masa depan saya dan anak saya. Mungkin saya masih akan hidup di balik topeng kesempurnaan yang palsu. Tapi badai itu datang, dan badai itu ternyata tidak menghancurkan saya. Badai itu justru membersihkan jalan hidup saya dari orang-orang palsu. Ia meninggalkan saya berdiri, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seorang perempuan hanya dari apa yang tampak di permukaan. Jangan pernah mengira bahwa perempuan yang memilih diam adalah perempuan yang lemah. Dan jangan pernah sekalipun meremehkan seseorang
yang telah memberikan segalanya untukmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang dianggap tidak punya nilai, yang pengorbanannya dianggap kelemahan, yang kebaikannya dimanfaatkan. Jika kalian salah satu dari mereka, saya ingin kalian tahu satu hal. Kekuatan kalian tidak selalu terlihat dari seberapa keras kalian berteriak. Kadang, kekuatan terbesar justru lahir dari ketenangan, dari kesabaran, dan dari pengetahuan bahwa kalian berhak atas keadilan. Ada juga banyak laki-laki seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang mengira bahwa mengkhianati keluarganya tidak akan ada balasannya, yang mengira bahwa pasangannya akan selamanya tunduk dan diam. Kepada mereka, hidup biasanya punya cara sendiri untuk mengajarkan pelajaran. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Sukarni, ibu yang karena rasa sayang yang keliru pada anaknya, justru ikut membenarkan sebuah ketidakadilan, yang baru menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah terlambat. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi korban, atau kita bisa memilih untuk bangkit. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Badai itu telah berlalu. Angin pagi kembali bertiup. Saya meletakkan cangkir kopi saya, menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-paru saya dengan udara kemerdekaan yang murni. Saya bebas, saya utuh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya bahagia. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Malam itu, rumah keluarga Pratama penuh tawa. Mereka menyalakan lampu teras, memanggang sate, dan bersulang seolah baru memenangkan sesuatu yang besar. Surat cerai sudah ditandatangani siang tadi. Bagi mereka, saya sudah pergi dengan tangan kosong. Tidak ada rumah, tidak ada tanah, tidak ada apapun. Ibu mertua saya mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Katanya, akhirnya rumah ini bersih dari menantu yang cuma numpang. Mereka tertawa. Mereka mengira tanah seluas itu, tanah di pondok yang nilainya hampir 120 miliar rupiah, sudah resmi jatuh ke tangan mereka. Tapi 2 jam kemudian, notaris menelpon. Lalu pegawai Badan Pertanahan menelpon. Dan satu persatu, wajah di meja itu berubah pucat. Karena nama yang tertera di sertifikat tanah itu, dari awal sampai akhir, bukan nama mereka. Halo, sahabat kisah nyata. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita merenungkan kisah-kisah rumah tangga yang penuh luka, pengkhianatan, dan karma yang datang tepat pada waktunya. Kalau kalian belum subscribe, tekan tombol merah itu dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja di bagian legal sebuah pabrik tekstil di pinggiran Bintaro, mengurus dokumen, kontrak, dan perizinan. Sudah 12 tahun saya menekuni surat-surat. Mungkin karena itu, saya punya satu kebiasaan yang kelak menyelamatkan hidup saya. Saya tidak pernah membentak siapapun, tetapi saya selalu menyimpan setiap dokumen rapi, bertanggal, dan berurutan. Saya menikah dengan Reza Pratama 7 tahun yang lalu. Kami punya seorang putri, Kayla, yang kini berusia 6 tahun. Dari luar, rumah tangga kami terlihat biasa saja. Reza, seorang makelar pengurusan dokumen dan jual beli tanah. Orang menyebutnya pria yang sopan, pandai bicara, tidak suka mabuk, tidak berjudi. Tetangga sering memujinya. Namun, setelah bertahun-tahun hidup bersamanya, saya mengerti satu hal. Ada jenis pria yang tidak perlu memukul untuk melukai istrinya. Mereka cukup diam. Diam saat saya butuh dibela. Diam saat ibunya menghina saya di meja makan. Diam sampai semua orang mengira dia suami yang baik, sementara yang menanggung luka hanya saya sendiri. Orang yang paling membuat saya lelah selama 7 tahun menjadi menantu adalah ibu mertua saya, Bu Sukmawati. Usianya sudah 63 tahun. Tubuhnya kurus, langkahnya
cepat, dan suaranya tidak pernah melengking. Justru itu yang menakutkan. Setiap kalimatnya terdengar halus, seolah tanpa duri. Tetapi siapapun yang mendengarnya akan terluka berhari-hari. Saya masih ingat tahun pertama menjadi menantu. Saya memasak sayur asam yang mungkin kurang garam. Bu Sukmawati mencicipi sesendok, lalu meletakkan sendoknya pelan. Katanya, "Anak siapa ini?" Ya. Masaknya seperti orang yang belum pernah pegang dapur. Dia tidak berteriak. Dia tersenyum. Justru senyum itu yang membuat saya menunduk, menyembunyikan mata yang panas. Kalau saya pulang kerja terlambat, dia akan berkata di depan tamu, "Perempuan yang sudah bersuami dan punya anak harusnya tahu diri, pulang malam-malam. Nanti orang ngomong." Ketika saya melahirkan Kayla, dia tidak pernah terang-terangan menyebut soal anak laki-laki. Tetapi setiap pulang dari kondangan, dia akan berkata setengah bercanda, "Rumah orang ramai. Ada cucu laki-laki, lengkap rasanya." Saya menelan semua itu. Saya selalu menghibur diri. Ibu mertua sudah tua. Mungkin maksudnya baik, mungkin dia hanya kaku. Selama bertahun-tahun, saya memaafkan 9 dari 10 kesalahan dengan kalimat yang sama, berulang-ulang. Adik ipar saya, Wulan, berusia 30 tahun. Dia belum menikah, tinggal menumpang di rumah ibunya, dan punya bakat khusus dalam satu hal, membakar api. Setiap kali Bu Sukmawati mulai menyindir, Wulan akan menambahkan sedikit minyak. "Iya, Bu, Mbak Anindya kan sibuk kerja, mana sempat ngurus rumah." Dan Reza, suami saya, akan menunduk menatap piringnya, seolah tidak mendengar apa-apa. Bertahun-tahun saya pikir kesabaran adalah kebajikan. Saya pikir kalau saya cukup sabar, rumah tangga ini akan tenang. Saya keliru. Kesabaran yang saya berikan ternyata hanya membuat mereka semakin yakin bahwa saya tidak akan pernah melawan. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Tanah yang menjadi pondasi seluruh kekayaan keluarga ini. Tanah tempat mereka membangun mimpi. Bukan milik mereka. Itu warisan dari kakek saya. Dan saya tahu persis di mana setiap surat tentang tanah itu disimpan. Mari saya ceritakan dari awal bagaimana semua ini bermula. Kakek saya, almarhum kakek Suryo, dulu memiliki sebidang tanah luas di kawasan Pondok. Dulu itu hanya kebun dan sawah. Tetapi kota tumbuh, jalan tol dibangun, dan tanah yang dulu murah itu kini bernilai ratusan miliar. Sebelum meninggal, kakek memanggil saya. Dia menggenggam tangan saya dan berkata pelan, "Dek, tanah ini untukmu dan anak-anakmu. Jangan pernah kau lepas. Orang akan datang dengan 1000 cara untuk mengambilnya. Tugasmu cuma satu, simpan suratnya. Dan jangan pernah tanda tangan apapun tanpa berpikir." Saya tidak pernah lupa kalimat itu. Yang tidak diketahui keluarga Pratama adalah hal ini. Pak Tono, paman saya dari pihak ibu, adalah seorang notaris senior. Setahun sebelum kakek meninggal, kakek dan Pak Tono mengurus akta hibah secara resmi. Sertifikat tanah pondok itu dibalik nama dari kakek Suryo menjadi atas nama saya, Anindya Larasati. Sah, terdaftar di Badan Pertanahan, lengkap dengan akta hibah dan bukti pajak. Tetapi saya tidak pernah memamerkannya. Reza tahu ada tanah warisan, tetapi dia mengira tanah itu masih atas nama almarhum kakek. Belum diurus, belum jelas. Saya membiarkan dia berpikir begitu, bukan karena saya licik. Saya hanya teringat pesan kakek, jangan pernah lepas dan jangan pernah pamer selama bertahun-tahun. Keluarga Pratama memperlakukan tanah itu seolah milik mereka. Reza sering membawa calon pembeli melihat-lihat, berkata bahwa suatu hari tanah itu akan jadi rumah besar untuk keluarganya. Bu Sukmawati bahkan sudah merancang. Di sudut mana rumah Wulan akan dibangun? Di sudut mana garasi mobil? Mereka berhitung di atas tanah yang sebenarnya bukan punya mereka. Saya diam saja. Saya pikir selama tidak ada yang menyakiti saya terlalu jauh, biarlah. Tetapi tahun ini semuanya berubah. Bapak mertua saya, Pak Hardi, meninggal dunia
karena sakit jantung. Kepergiannya seharusnya menyatukan keluarga. Justru sebaliknya, kematian beliau membuka pintu serakah yang selama ini ditahan-tahan. 7 hari setelah pemakaman Pak Hardi, suasana rumah masih dipenuhi bau kembang dan dupa. Saya sedang membantu Mbak Asih, pembantu yang sudah belasan tahun ikut keluarga itu, membereskan gelas-gelas bekas tamu. Saat itulah Bu Sukmawati memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Reza, Wulan, dan 2 orang yang tidak saya kenal. Di atas meja tergeletak setumpuk kertas. "Anindya," kata Bu Sukmawati dengan suara tenangnya yang biasa. "Mumpung semua kumpul, ada yang harus diberesin. Soal tanah pondok itu," saya duduk perlahan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menatap kertas-kertas itu. "Sekarang Bapak sudah tidak ada," lanjutnya. "Tanah itu kan peninggalan keluarga. Biar rapi. Kamu tanda tangan surat pelepasan ini. Nanti tanah dibalik nama ke Wulan. Biar gampang ngurusnya. Toh kamu perempuan. Sebentar lagi cerai pun bisa." Kata cerai itu meluncur begitu enteng. Seolah sudah lama mereka rencanakan. Saya merasakan dingin menjalar di tengkuk. Tetapi wajah saya tetap datar. Reza menyahut pelan. "Iya. Demi nama baik keluarga. Min, jangan bikin ribet." Saya memandangi suami saya, pria yang 7 tahun tidur di sebelah saya. Dia tidak berani menatap mata saya. Saya berkata, "Saya pelajari dulu suratnya." "Ya, Bu. Tidak baik tanda tangan dokumen tanpa dibaca." Wajah Bu Sukmawati mengeras sedikit, tetapi dia tersenyum. "Ya sudah, jangan lama-lama. Keluarga ini butuh kepastian." Malam itu, saya membawa salinan surat itu pulang ke kamar. Saya membacanya kalimat demi kalimat. Surat itu menyebutkan bahwa saya, sebagai menantu, melepaskan segala hak atas tanah pondok kepada keluarga Pratama. Yang membuat saya hampir tertawa getir adalah satu hal. Surat itu ditulis seolah-olah tanah itu milik keluarga Pratama, dan saya hanya menumpang klaim. Mereka bahkan tidak tahu bahwa sertifikat asli tanah itu sudah lama atas nama saya. Beberapa hari berikutnya, Wulan mulai bergerak. Dia datang ke kamar saya, membawa map coklat. Di dalamnya ada surat keterangan tanah, lengkap dengan peta bidang, yang menyatakan batas-batas tanah pondok sebagai bagian dari warisan almarhum Pak Hardi. "Ini bukti dari pihak desa, Mbak," kata Wulan dengan nada manis yang dibuat-buat. "Tanah itu memang masuk warisan Bapak. Mbak nggak punya hak apa-apa sebenarnya." Saya membalik-balik kertas itu. Saya tahu betul bagaimana dokumen tanah yang sah seharusnya terlihat. Surat di tangan Wulan itu tidak punya nomor sertifikat, tidak punya stempel Badan Pertanahan, hanya tanda tangan kepala dusun yang entah didapat bagaimana. Itu kertas palsu yang dibuat untuk menakut-nakuti saya. Saya mengembalikan map itu pelan. "Terima kasih, Wulan. Saya simpan dulu untuk dipelajari." Wulan tersenyum penuh kemenangan, mengira saya mulai goyah, yang tidak dia tahu. Malam itu juga saya memotret seluruh kertas palsu itu dan menyimpannya di folder khusus. Pesan kakek terngiang lagi. "Simpan suratnya, termasuk surat-surat yang berusaha menjebakmu." Seminggu kemudian, secara tidak sengaja, saya menemukan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Saat membereskan meja kerja Reza untuk mencari akta kelahiran Kayla, saya menemukan sebuah berkas. Itu draft perjanjian jual-beli untuk sebagian tanah pondok kepada seorang pengembang. Reza sudah diam-diam menawarkan tanah itu kepada pembeli. Padahal proses pelepasan dari saya saja belum ditandatangani. Suami saya sudah menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dia begitu yakin tanah itu akan jadi milik keluarganya, sampai dia berani menjual lebih dulu. Saya berdiri lama di depan meja itu. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah yang dingin. Saya tidak berteriak. Saya hanya memfoto draft itu, halaman demi halaman, lalu meletakkannya kembali persis seperti semula. Tetapi pengkhianatan terbesar belum datang. Sementara itu, tekanan di rumah semakin terasa setiap hari. Bu Sukmawati mulai memperlakukan saya seolah saya sudah bukan bagian dari keluarga. Di meja makan, piring saya tidak lagi disiapkan. Saat saya pulang kerja, pintu kamar sering dikunci dari dalam, memaksa saya menunggu di ruang tamu seperti tamu yang tidak diharapkan. Wulan dengan terang-terangan memindahkan barang-barang saya, mengatakan
kamar itu akan segera dipakai untuk keperluan lain. Saya menanggung semua itu dalam diam. Tetapi setiap penghinaan saya catat dalam ingatan. Setiap kelakuan saya simpan. Bukan untuk membalas dengan kemarahan, tetapi karena saya tahu suatu hari kebenaran akan butuh saksi. Suatu sore, Mbak Asih menahan saya di dapur. Wajahnya gelisah. Dia melirik ke arah ruang tengah, memastikan tidak ada orang. Bu Anin, bisiknya. Saya nggak enak mau ngomong, tapi saya nggak tahan lihat ibu diperlakukan begini. Saya menatapnya. Ada apa, Mbak? Dia menghela napas berat. Pak Reza sering ketemu sama Mbak Ratih yang katanya sahabat ibu itu. Mereka beberapa kali kesini waktu ibu kerja. Saya yang bukain pintu. Nama Ratih membuat seluruh tubuh saya membeku. Ratih adalah sahabat saya sejak kuliah. Dialah orang yang saya percaya melebihi siapapun. Dia yang menemani saya saat melahirkan Kayla. Dia yang saya anggap saudara. Berapa kali dia datang ke rumah ini, menggendong Kayla, makan di meja saya, dan tersenyum di depan saya. Malam itu, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya membuka ponsel Reza saat dia tertidur. Saya tidak butuh waktu lama. Pesan-pesan itu ada di sana. Jelas. Tidak bisa disangkal. Reza dan Ratih sudah menjalin hubungan sejak berbulan-bulan lalu. Mereka bahkan membahas rencana. Rencana untuk menyingkirkan saya, mengambil tanah, dan memulai hidup baru di rumah yang dibangun di atas tanah kakek saya. Salah satu pesan Ratih berbunyi, yang penting tanahnya beres dulu. Anindya itu lugu. Dia nggak akan curiga apa-apa. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Lugu. Itulah yang mereka pikirkan tentang saya. Saya tidak menangis malam itu. Air mata saya sudah habis bertahun-tahun lalu. Yang tersisa hanya satu keputusan yang sangat tenang. Saya akan membiarkan mereka berpikir bahwa saya memang selugu yang mereka kira. Saya akan membiarkan mereka melangkah maju, satu persatu, sampai ke tepi jurang yang mereka gali sendiri. Saya menyalin semua pesan itu. Saya menyimpan tanggal, jam, dan setiap kata. Yang membuat saya paling sakit bukanlah pengkhianatan Reza. Saya sudah lama tahu pernikahan ini hanya tinggal nama. Yang menghancurkan saya adalah Ratih. Saya membuka album foto lama di ponsel saya malam itu. Ada foto kami berdua saat wisuda. Ada foto dia menggendong Kayla yang baru lahir. Tersenyum bahagia. Ada pesan-pesan lamanya yang penuh perhatian saat saya sedang terpuruk. Semua kehangatan itu ternyata bisa berubah menjadi pisau. Saya menatap foto-foto itu lama. Lalu satu persatu saya hapus. Bukan karena benci, tetapi karena saya tahu perempuan dalam foto itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya orang asing yang kebetulan pernah saya percaya. Beberapa hari kemudian, Bu Sukmawati mengadakan acara kumpul keluarga besar. Banyak kerabat datang. Di tengah keramaian, dengan suara yang cukup terdengar oleh semua tamu, dia berkata, "Untung keluarga kita masih punya tanah pondok. Itu yang bikin kita terpandang. Coba kalau menantu yang numpang ini sampai berani klaim, malu kita." Beberapa kerabat melirik saya. Saya duduk diam, memegang gelas teh, tersenyum tipis. Di dalam, saya menghitung. Tinggal beberapa langkah lagi. Wulan menambahkan dengan keras. "Iya, Bu, Mbak Anindya kan cuma menantu. Mana ngerti soal tanah. Biar laki-laki yang urus." Reza, di sudut ruangan, tertawa kecil bersama mereka. Tertawa di depan istrinya sendiri. Saya hanya berkata dalam hati, tertawalah selagi bisa. Puncaknya datang 2 minggu kemudian. Suatu malam, saya pulang kerja dan menemukan koper saya sudah dikeluarkan dari kamar, tergeletak di teras. Di ruang tamu, duduk Reza, ibunya, Wulan, dan Ratih. Ya, Ratih, sahabat saya. Duduk di sofa rumah itu, seolah dialah nyonya rumah yang baru. Reza berdiri. Suaranya datar dan dingin. "Nin, kita sudah nggak cocok. Sebaiknya kamu pulang ke rumah ibumu dulu. Surat cerai akan saya urus. Kayla biar tinggal di sini." Bu Sukmawati menyahut. "Sudah, nggak usah banyak omong. Kamu memang nggak pantas di keluarga ini dari awal." "Ratih,
sahabat saya. Menatap saya dengan tatapan yang dibuat-buat sedih. Katanya pelan. Maaf ya, Min. Kadang hidup memang begini. Saya berdiri di ambang pintu, menatap mereka berempat satu persatu. Hati saya seharusnya hancur, tetapi anehnya saya merasa sangat tenang karena saya tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Mereka mengira sedang mengusir saya dari rumah mereka, padahal mereka sedang berdiri di atas tanah yang setiap jengkalnya atas nama saya. Saya hanya berkata, "Baik, saya pergi." Tapi Kayla ikut saya. Saya menggandeng tangan anak saya, mengambil koper, dan keluar tanpa menoleh. Di belakang saya, terdengar tawa kecil mereka. Mereka pikir mereka menang. Malam itu, saya dan Kayla menginap di rumah ibu saya. Setelah menidurkan Kayla, saya menelpon satu nomor yang sudah lama saya simpan. Nomor Pak Tono, paman saya, sang notaris. Pak Tono mengangkat telepon, meski sudah larut. Suaranya yang berat menenangkan saya. "Anindya, ada apa?" "Dek, kamu menangis." "Tidak, Paman," jawab saya. "Saya tidak menangis. Saya cuma butuh memastikan sesuatu. Sertifikat tanah pondok itu sekarang atas nama siapa?" Saya mendengar Pak Tono terdiam sejenak. Lalu dia berkata, "Mantap, atas namamu. Sejak akta hibah dari almarhum kakekmu kita urus. Tanah itu 100% milikmu. Terdaftar resmi. Aku menyimpan salinan aktanya di kantor. Memangnya ada apa?" Saya menceritakan semuanya. Surat pelepasan yang mereka paksakan. Peta bidang palsu Wulan. Draft jual beli Reza. Pengkhianatan Ratih. Pengusiran malam itu. Pak Tono terdiam lama. Lalu suaranya berubah tajam. Jadi mereka mau menjual tanah yang bukan punya mereka. Mereka mau memaksamu melepas hak atas tanahmu sendiri. Anindya, dengarkan aku. Jangan tanda tangani apapun. Besok pagi datang ke kantorku. Kita siapkan semuanya. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Keesokan paginya, saya datang ke kantor Pak Tono. Di sana, di atas meja, terbentang semua yang saya butuhkan. Sertifikat hak milik atas nama Anindya Larasati. Akta hibah dari kakek Suryo. Ditandatangani di hadapan notaris. Sah secara hukum. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama bertahun-tahun. Semuanya atas nama saya. Yang diam-diam saya bayar sendiri. Pak Tono menjelaskan dengan tenang. Tanah ini milikmu mutlak. Surat pelepasan yang mereka buat tidak ada artinya. Karena mereka memaksamu melepas sesuatu yang memang sudah punyamu. Draft jual beli suamimu itu cacat hukum. Karena dia menjual properti tanpa hak. Bahkan, kalau kau mau, kita bisa laporkan upaya pemalsuan dokumen oleh adik iparmu. Saya menatap tumpukan dokumen itu. Inilah senjata yang kakek titipkan kepada saya bertahun-tahun lalu. Bukan kemarahan, bukan teriakan, hanya kertas, tanggal, dan tanda tangan yang sah. "Paman," kata saya pelan, "saya tidak mau buru-buru. Saya mau mereka merasakan dulu kemenangan palsu itu. Biar mereka rayakan. Baru kita datang." Pak Tono menatap saya, lalu tersenyum kecil. "Kau memang cucu kakekmu." Dan benar saja. Tidak sampai seminggu kemudian, kabar itu sampai ke telinga saya melalui Mbak Asih. Keluarga Pratama mengadakan syukuran. Mereka mengundang kerabat, tetangga, bahkan rekan bisnis Reza. Acara itu dirayakan untuk dua hal sekaligus. Pertama, perceraian saya yang katanya sudah final. Kedua, rencana pembangunan rumah besar di Tanah Pondok yang akan dimulai bulan depan. Ratih, kabarnya, sudah resmi tinggal di rumah itu. Dia bahkan sudah memilih warna cat kamar utama. Saya mendengar semua itu dengan tenang. Lalu saya menelpon Pak Tono. "Paman, mereka mengadakan syukuran besok malam. Banyak tamu." Saya rasa itu waktu yang tepat. Pak Tono menjawab, "Aku akan bawa salinan resmi semua dokumen. Aku juga akan minta rekan dari Badan Pertanahan ikut, supaya tidak ada yang bisa berkilah. Kita datang bukan untuk membuat keributan. Ndek, kita datang membawa kebenaran di atas kertas." Malam syukuran itu, rumah keluarga Pratama bermandikan cahaya. Lampu-lampu dipasang di sepanjang teras. Meja panjang penuh dengan rendang, opor, dan kue-kue.
Tamu berdatangan, memberi selamat. Bu Sukmawati mengenakan kebaya terbaiknya, berkeliling menyapa tamu dengan wajah berseri. Wulan sibuk berfoto. Reza berdiri di tengah ruangan, dengan Ratih di sisinya, menyambut tamu, seolah mereka pasangan yang baru saja memenangkan hidup. Di tengah keramaian itulah, tepat ketika Bu Sukmawati mengangkat gelas untuk berpidato, pintu pagar terbuka. Saya masuk. Di belakang saya, Pak Tono dengan map kulit hitamnya dan seorang pegawai Badan Pertanahan berseragam rapi. Suasana langsung berubah. Tawa berhenti. Tamu-tamu saling pandang. Bu Sukmawati menurunkan gelasnya. Wajahnya berubah masam. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya tajam. "Sudah bukan keluarga, masih berani datang." Saya tersenyum tenang. "Saya datang justru karena ada urusan keluarga, soal tanah pondok yang sedang kalian rayakan ini." Reza melangkah maju. Wajahnya gusar. "Nin, jangan bikin malu. Tanah ini sudah jelas. Pulanglah." Pak Tono maju selangkah. Suaranya berwibawa memenuhi ruangan. "Maaf, saya Tono, notaris." Saya rasa ada baiknya semua yang hadir mendengar ini, karena banyak dari Bapak dan Ibu di sini. Saya dengar diundang untuk merayakan tanah yang sebentar lagi akan dibangun. Saya membuka map saya. Lembar pertama saya angkat tinggi-tinggi agar terlihat semua. "Ini," kata saya, "sertifikat hak milik tanah pondok. Tolong dibaca. Atas nama siapa?" Seorang kerabat yang berdiri dekat mencondongkan badan, membaca. Lalu bergumam. "Anindya Larasati." Hening sejenak. Lalu, bisik-bisik mulai menyebar. Bu Sukmawati merebut kertas itu dari pandangan. Matanya membaca cepat. Wajahnya yang tadi berseri, perlahan memucat. Ini pasti palsu," katanya. Suaranya mulai goyah. Pegawai Badan Pertanahan angkat bicara dengan tenang. "Mohon maaf, Bu, sertifikat ini terdaftar resmi di sistem kami. Tanah pondok dengan nomor bidang ini sah atas nama Ibu Anindya Larasati sejak akta hibah dari almarhum Bapak Suryo. Tidak ada pelepasan, tidak ada peralihan ke pihak lain. Kami sudah memverifikasi sebelum datang." Wulan melompat berdiri. "Tidak mungkin. Itu warisan bapak kami. Saya punya suratnya." Saya mengeluarkan kertas kedua. "Maksud kamu surat ini?" Wulan. Saya angkat peta bidang palsu yang dulu dia berikan ke kamar saya. Surat tanpa nomor sertifikat, tanpa stempel Badan Pertanahan. Hanya tanda tangan kepala dusun. "Bapak dari Pertanahan. Tolong dijelaskan, dokumen seperti ini sah atau tidak?" Pegawai itu melihat sekilas, lalu menggeleng. "Ini bukan dokumen yang sah. Bahkan, membuat dokumen tanah palsu untuk mengklaim hak orang lain bisa masuk ranah pidana pemalsuan." Wajah Wulan langsung kehilangan warna. Dia mundur, terduduk di kursi. Saya belum selesai. Saya menatap Reza, suami saya, yang berdiri kaku. "Dan ini," kata saya, mengeluarkan lembar ketiga, draft perjanjian jual-beli sebagian tanah pondok kepada pengembang. Ditandatangani siapa? Reza Pratama, suami saya, menjual tanah yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemilik sah. "Mas Reza, kamu menjual tanah saya." Di belakang saya, tamu-tamu mulai berbisik makin keras. Beberapa menggeleng, wajah Reza memerah, lalu memutih. Dia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sukmawati mencoba menyelamatkan keadaan. "Anindya, ini kan masih keluarga. Bisa dibicarakan baik-baik. Tidak usah dibesar-besarkan di depan tamu." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya menatap matanya tanpa menunduk. "Bu," kata saya pelan. "Selama 7 tahun saya menunduk di meja makan ini. Saya ditertawakan karena masakan saya. Saya disindir karena tidak punya anak laki-laki. Saya disebut menantu yang cuma numpang. Malam itu, koper saya kalian lempar ke teras. Sekarang saya tanya, siapa yang sebenarnya numpang di tanah ini?" Tidak ada yang menjawab. Ruangan itu sunyi. Lalu saya berpaling kepada Ratih, sahabat saya, perempuan yang dulu menggendong anak saya. "Dan kamu, Ratih," kata saya,
Suara saya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa berat. Kamu yang saya anggap saudara. Kamu menulis bahwa saya lugu, bahwa saya tidak akan curiga apa-apa. Saya mengeluarkan ponsel saya, menunjukkan tangkapan layar pesan itu. Saya simpan semuanya. Ratih, termasuk rencana kalian menyingkirkan saya untuk tanah ini. Ratih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa tamu yang mengenalnya menatapnya dengan jijik. Pak Tono menutup dengan suara tenang yang final. Jadi begini, tanah ini milik Ibu Anindya. Rencana pembangunan apapun di atasnya batal demi hukum. Draft jual beli itu kami tahan sebagai bukti. Dan jika ada upaya lebih lanjut untuk mengklaim, memalsukan, atau menjual tanah ini, kami akan menempuh jalur hukum. Saya sarankan malam ini. Syukuran ini diakhiri. Satu persatu tamu mulai pamit dengan wajah canggung. Beberapa berbisik sambil melirik keluarga Pratama. Kemegahan yang mereka bangun malam itu runtuh dalam hitungan menit. Saya melipat dokumen saya, memasukkannya kembali ke dalam map. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata sebelum berbalik pergi. Kakek saya pernah berpesan, jangan pernah melepas apa yang menjadi hakmu. Hari ini saya tidak melepasnya. Lalu saya keluar menembus malam dengan kepala tegak. Tetapi cerita ini belum benar-benar selesai malam itu. Karma tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, lapis demi lapis, kepada setiap orang yang pernah merasa berhak meninjak saya. Hari-hari setelah syukuran yang gagal itu, kabar menyebar cepat di kampung. Orang-orang yang dulu memuji keluarga Pratama, kini berbisik-bisik di belakang mereka. Cerita tentang keluarga yang merayakan tanah yang ternyata bukan milik mereka, menjadi bahan pembicaraan di warung, di pengajian, di mana-mana. Bu Sukmawati yang selama ini bangga dengan kehormatannya, kini menghindari keluar rumah. Kehormatan yang dia jaga mati-matian selama puluhan tahun, runtuh dalam satu malam yang dia sendiri rancang. Reza datang ke rumah ibu saya beberapa hari kemudian. Dia berdiri di pintu, kuyu. Tidak lagi seperti pria yang dipuji tetangga. Dia mencoba bicara. Nin, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Demi Kayla. Demi keluarga kita. Saya menatapnya dari balik pintu. Keluarga kita. Mas, keluarga itu kamu hancurkan sendiri, jauh sebelum malam syukuran itu. Saat kamu diam setiap kali ibumu menghina saya. Saat kamu menjual tanah saya di belakang saya. Saat kamu membawa Ratih ke rumah kita. Kamu tidak punya hak menyebut kata keluarga di depan saya. Dia menunduk. Aku hilaf. Min, hilaf itu sekali, kata saya. Yang kamu lakukan berbulan-bulan. Itu bukan hilaf, itu pilihan. Saya menutup pintu pelan. Tidak dengan membanting, karena saya tidak lagi punya kemarahan yang perlu saya buang kepadanya. Saya hanya tidak punya apapun lagi untuk dia. Soal Kayla, kebenaran berpihak kepada saya. Karena saya yang memiliki tempat tinggal yang sah, penghasilan yang tetap, dan rekam jejak sebagai ibu yang merawatnya sehari-hari. Hak asuh Kayla jatuh ke tangan saya. Reza hanya diberi hak menjenguk. Ironisnya, pria yang dulu bilang Kayla harus tinggal bersamanya, kini jarang datang menjenguk. Mungkin karena malu. Mungkin karena memang anak itu tidak pernah benar-benar jadi prioritasnya. Ratih menghilang dari kehidupan saya sepenuhnya. Hubungannya dengan Reza, yang dibangun di atas pengkhianatan, tidak bertahan lama. Konon, setelah tanah itu terbukti bukan milik Reza, dan setelah Reza tidak lagi punya apa-apa untuk ditawarkan, Ratih pergi begitu saja. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya hanya merasa, beginilah hubungan yang dibangun di atas keserakahan. Ia runtuh begitu. Yang diperebutkan lenyap. Wulan, yang membuat dokumen palsu itu, sempat ketakutan akan dilaporkan ke polisi. Dia datang menemui saya, menangis, memohon agar tidak diperkarakan. Saya menatapnya lama. Saya bisa saja melaporkannya. Pak Tono bahkan menyarankan demikian. Tetapi saya memilih tidak. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya dengan urusan pengadilan dan dendam. Saya cukup memastikan satu hal. Dokumen palsu itu saya simpan. Jika suatu hari ada yang berani mengusik tanah saya lagi, semua bukti itu
siap. Membiarkan seseorang pergi bukan berarti melupakan. Itu berarti memilih untuk tidak membawa beban mereka dalam hidup saya. Bu Sukmawati tidak pernah meminta maaf. Sampai akhir, dia masih merasa dirinya yang dirugikan. Beberapa bulan kemudian, saya dengar dia jatuh sakit. Wulan yang dulu manja, kini harus mengurus segalanya seorang diri. Karena Reza sibuk dengan kekacauan hidupnya sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa di malam syukuran itu, kini sepi. Saya tidak datang. Bukan karena benci, saya hanya sudah selesai dengan mereka semua. Saya ingin kembali sejenak ke hari-hari sebelum semua keruntuhan itu. Agar kalian mengerti betul beban apa yang saya pikul selama 7 tahun. Karena luka yang paling dalam bukanlah malam saya diusir. Luka yang paling dalam adalah ribuan hari kecil yang menggerus harga diri saya sedikit demi sedikit. Sampai saya nyaris lupa bahwa saya pernah punya harga diri. Saya ingat hari saya melahirkan Kayla. Saya sendirian di rumah sakit selama berjam-jam. Karena Reza katanya ada urusan dokumen yang tidak bisa ditinggal. Bu Sukmawati datang sebentar. Melihat bayi perempuan saya, lalu berkata, "Perempuan, ya sudah. Mudah-mudahan yang berikutnya laki-laki." Itu kalimat pertama yang dia ucapkan saat melihat cucunya yang baru lahir. Bukan ucapan syukur, bukan doa untuk kesehatan, hanya kekecewaan yang dibungkus harapan. Saya memeluk Kayla erat-erat malam itu dan berjanji dalam hati, anak saya tidak akan pernah merasa kurang berharga hanya karena dia perempuan. Tidak akan pernah. Saya ingat hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak sepanjang sore, menyiapkan meja, berharap setidaknya malam itu kami bisa menjadi keluarga yang biasa. Reza pulang larut bersama ibunya dan Wulan, membawa rombongan tamu dadakan. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada yang ingat. Bu Sukmawati malah mengomel karena saya tidak memasak cukup banyak untuk tamu yang tidak saya undang. Malam itu saya makan sisa di dapur sendirian. Setelah semua orang tidur, saya tidak menangis. Saya hanya merasa sangat lelah. Saya ingat bagaimana setiap gaji saya selalu ditanya, bukan oleh Reza saja, tetapi oleh ibunya. "Gaji kamu berapa?" Kok rumah tangga begini-begini saja? Padahal sebagian besar pengeluaran rumah itu saya yang tutupi diam-diam. Pajak tanah pondok pun saya yang bayar tahun demi tahun, tanpa pernah saya sebut. Karena saya tahu itu kewajiban saya sebagai pemilik sah. Mereka menikmati segalanya dan tetap menganggap saya beban yang paling menyakitkan. Reza tidak pernah sekalipun membela saya. Saya pernah berkata kepadanya di kamar dengan suara yang sudah lelah, "Mas, sekali saja. Bisa nggak kamu bela aku di depan ibumu?" Dia menjawab tanpa menoleh, "Sudahlah, Nin. Ibu kan sudah tua, nyalah saja." Selalu kata itu, "Nyalah." Seolah harga diri saya adalah sesuatu yang bisa terus-menerus saya korbankan demi kedamaian semu. Saya mengalah begitu lama, sampai saya hampir kehilangan diri saya sendiri. Saya menjadi perempuan yang menunduk, yang meminta maaf untuk hal yang bukan salahnya, yang tersenyum saat hatinya hancur. Dan keluarga itu, semakin saya mengalah, semakin mereka yakin bahwa saya memang tidak punya nilai apa-apa. Itulah sebabnya, ketika kebenaran akhirnya terbongkar, saya tidak merasa menang. Saya merasa terbebaskan, seperti orang yang baru sadar bahwa dia selama ini menggendong batu besar, lalu meletakkannya. Dan untuk pertama kalinya, bisa berdiri tegak. Setelah semua selesai, saya memulai hidup baru bersama Kayla. Saya menjual sebagian kecil tanah pondok itu secara sah, dengan bantuan Pak Tono. Bukan untuk berfoya-foya. Saya membeli rumah kecil yang nyaman di kawasan yang tenang, dekat sekolah Kayla. Sisanya saya simpan, sebagian untuk pendidikan Kayla kelak, sebagian sebagai tabungan masa depan. Saya tidak mau hidup saya berubah dari seseorang yang dimanfaatkan orang lain, menjadi seseorang yang dibutakan oleh uang. Uang bisa menyelamatkan seseorang, tetapi jika tidak hati-hati,
Uang juga bisa mengubah orang menjadi pribadi yang asing dengan sangat cepat. Saya sudah melihat sendiri bagaimana keserakahan menghancurkan sebuah keluarga. Saya tidak mau menjadi seperti mereka. Rumah baru kami sederhana, tetapi penuh ketenangan. Pagi hari, saya menyiapkan bekal Kayla, mengantarnya ke sekolah. Lalu, berangkat kerja. Sore hari, kami memasak bersama. Kadang hanya ikan goreng, sayur, asam, dan sambal terasi. Makanan sederhana, tetapi terasa jauh lebih nikmat daripada rendang mewah di meja yang penuh penghinaan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya makan tanpa harus menahan tangis. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Dia tidak banyak bertanya soal ayahnya, dan saya tidak memaksanya. Suatu malam, saat saya menidurkannya, dia berkata, "Mama, sekarang Mama jarang sedih, ya." Kalimat sederhana dari anak 6 tahun itu membuat saya terdiam lama. Ternyata selama ini, bahkan anak sekecil itu bisa merasakan betapa hancurnya saya dulu. Dan kini, dia bisa merasakan saya kembali utuh. Pak Tono, paman saya, sering berkunjung. Dia bangga dengan keputusan saya. "Kakekmu pasti tenang di sana," katanya suatu sore. Yang dia titipkan, "Kau jaga dengan baik. Bukan cuma tanahnya, Dek, tapi juga harga dirimu." Saya tersenyum mendengarnya, karena memang itulah yang paling berharga yang berhasil saya pertahankan. Bukan 120 miliar rupiah, tetapi hak untuk berdiri tegak di hadapan orang-orang yang dulu mengira saya terlalu lemah untuk melawan. Ada banyak hal kecil di masa-masa terakhir itu yang ingin saya ceritakan. Karena justru disitulah saya belajar betapa terencananya semua yang mereka lakukan. Beberapa hari sebelum saya diusir, Bu Sukmawati mengundang seorang tamu ke rumah. Saya kira tamu biasa. Ternyata dari balik dinding dapur, saya mendengar percakapan mereka. Tamu itu adalah seorang yang katanya bisa mengurus peralihan tanah dengan cepat. Bu Sukmawati berkata, "Pokoknya tanah pondok itu harus segera balik nama ke Wulan. Menantu saya itu bodoh, dia nggak akan ngerti. Nanti suruh tanda tangan. Beres." Tamu itu menjawab, "Tapi Bu, kalau sertifikat aslinya tidak ada di tangan kita, susah." Bu Sukmawati menjawab enteng, "Cari saja akal. Yang penting, menantu saya tanda tangan dulu surat pelepasannya." Saya berdiri membeku di balik dinding, bukan karena terkejut, tetapi karena akhirnya mendengar dengan telinga saya sendiri betapa rendahnya mereka menilai saya. Bodoh, itu kata yang dipakai ibu mertua saya untuk perempuan yang selama 7 tahun melayani keluarganya. Saya tidak masuk ke ruangan itu. Saya tidak menumpahkan amarah. Saya kembali ke dapur, melanjutkan mencuci piring. Dan di kepala saya, satu persatu, saya menyusun rencana. Mereka mengira saya lemah. Saya akan membiarkan mereka terus berpikir begitu, sampai semuanya terlambat bagi mereka. Malam berikutnya, Reza mencoba membujuk saya dengan cara yang lebih halus. Dia tiba-tiba menjadi manis. Dia membawakan makanan kesukaan saya, duduk di tepi tempat tidur, dan berkata lembut, "Nin, aku tahu selama ini kamu capek. Aku janji, setelah urusan tanah ini beres, kita pindah. Kita mulai dari awal. Kamu cuma perlu tanda tangani 1 surat saja, biar keluarga tenang." Saya menatapnya. Pria yang sedang menjalin hubungan dengan sahabat saya, sedang berpura-pura mencintai saya demi tanda tangan. Saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Aku pikir-pikir dulu, ya. "Mas," jawab saya pelan. Dia tersenyum, mengira saya mulai luluh. Dia tidak tahu bahwa malam itu saya sudah menyalin pesan-pesannya dengan Ratih. Dia tidak tahu bahwa setiap kemanisan palsunya hanya menambah 1 bukti lagi di folder saya. Saya juga ingat saat Wulan, beberapa hari sebelum pengusiran, dengan percaya diri sudah mulai mengukur-ukur ruangan di rumah. Dia berkata kepada temannya melalui telepon, cukup keras agar saya dengar, "Iya, sebentar lagi tanah pondok jadi punya keluarga kami. Aku mau bangun butik di situ." Si menantu itu mau diusir kok. Dia nggak punya apa-apa. Dia tertawa. Saya mendengar semua itu
sambil melipat baju Kayla. Saya hanya tersenyum kecil. Silahkan, batin saya. Hitunglah kekayaan yang bukan milikmu. Semakin tinggi kalian membangun istana di atas pasir, semakin keras kalian akan jatuh. Dan benar, mereka jatuh. Bukan karena saya dorong, tetapi karena pondasi yang mereka pijak memang tidak pernah nyata. Ada satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan saat di malam syukuran itu. Ketika pegawai Badan Pertanahan membacakan nama saya sebagai pemilik sah, saya melihat wajah Bu Sukmawati. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, perempuan yang selalu menatap saya dengan dagu terangkat itu menunduk. Tangannya yang tadi memegang gelas dengan gagah, kini gemetar. Dunia yang dia bangun di atas penghinaan terhadap saya runtuh, tepat di hadapan orang-orang yang ingin dia kesankan. Saya tidak merasa puas. Saya pernah membayangkan, kalau hari pembalasan itu tiba, saya akan merasa menang. Mungkin akan tertawa. Ternyata tidak. Saya hanya merasa sedih yang aneh. Sedih karena 7 tahun hidup saya dihabiskan untuk orang-orang yang tidak pernah menganggap saya berharga. Sedih karena cinta dan kepercayaan yang saya berikan dibalas dengan rencana untuk menyingkirkan saya. Tetapi di balik kesedihan itu, ada kelegaan yang dalam. Karena akhirnya saya bebas. Sebelum saya menutup kisah ini, ada satu hari yang harus saya ceritakan utuh. Hari ketika saya nyaris menyerah dan hampir menandatangani surat yang akan menghancurkan masa depan anak saya. Hari itu, tekanan dari keluarga Pratama mencapai puncaknya. Bu Sukmawati pura-pura sakit, berbaring di kamar, dan menyuruh Wulan memanggil saya. Ibu mau ngomong sama kamu, kata Wulan dengan wajah penuh drama. Saya masuk ke kamar itu. Bu Sukmawati berbaring lemah. Suaranya dibuat parau. Anindya, katanya. Ibu sudah tua. Ibu cuma mau melihat keluarga ini damai sebelum ibu menyusul bapakmu. Kamu tanda tangani surat itu, ya? Demi ketenangan ibu. Apa susahnya buat kamu? Toh kamu memang gak punya hak apa-apa atas tanah itu. Reza berdiri di samping, menambahkan. Iya, Nin. Kasihan ibu, tanda tangan saja. Saya berdiri di sana, memegang pena yang disodorkan Wulan dengan surat pelepasan di atas meja. Sejujurnya, saat itu ada bagian dalam diri saya yang lelah. Bagian yang berkata, sudahlah, tanda tangani saja, supaya semua ini berhenti. Bagian yang sudah terlalu lama terbiasa mengalah. Tetapi saat pena itu hampir menyentuh kertas, saya teringat 2 hal. Pertama, suara kakek saya. Jangan pernah tanda tangan apapun tanpa berpikir. Kedua, wajah Kayla, anak saya, yang masa depannya ada di atas tanah ini. Saya meletakkan pena itu kembali. Saya berkata, maaf, Bu, saya tidak bisa tanda tangani surat yang tidak saya mengerti sepenuhnya. Saya mau konsultasi dulu. Wajah Bu Sukmawati yang tadi pura-pura lemah seketika berubah keras. Konsultasi apa? Kamu nggak percaya sama keluarga sendiri. Suaranya tidak lagi parau. Sandiwara sakitnya runtuh dalam sekejap. Saat itulah saya benar-benar yakin. Mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Mereka hanya menganggap saya hambatan yang harus disingkirkan dengan secari kertas. Saya keluar dari kamar itu dengan tangan yang masih gemetar, tetapi dengan keyakinan yang jauh lebih kuat. Hampir saja saya menyerahkan segalanya karena rasa lelah dan kasihan yang dimanipulasi. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi ragu. Dan tentang Mbak Asih, perempuan baik yang memberitahu saya kebenaran. Saya tidak melupakannya. Dialah satu-satunya orang di rumah itu yang masih punya nurani. Dia mempertaruhkan pekerjaannya untuk membisikkan kebenaran kepada saya. Setelah semuanya selesai, ketika Mbak Asih akhirnya berhenti bekerja dari keluarga Pratama, karena rumah itu tak lagi mampu menggajinya, saya menawarinya pekerjaan, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai orang yang membantu menjaga Kayla saat saya bekerja, dengan upah yang layak dan rasa hormat yang pantas dia terima. Dia menangis saat saya menawarinya. Bu Anin baik sekali, katanya. Saya menjawab, Mbak yang baik. Mbak satu-satunya yang membela saya saat semua orang menjatuhkan saya. Kebaikan. Saya percaya.
selalu kembali. Sama seperti keserakahan selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan pemiliknya sendiri. Begitulah sebuah rumah tangga yang dibangun di atas penghinaan. Sebuah keluarga yang serakah atas tanah orang lain. Sebuah pengkhianatan dari suami dan sahabat. Semuanya runtuh, bukan karena saya membalas dengan kemarahan, tetapi karena saya bersabar pada waktu yang tepat dan bangkit pada waktu yang tepat pula. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya titipkan kepada kalian semua. Jangan pernah menilai seseorang lemah hanya karena dia memilih diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran adalah tanda bahwa seseorang tidak punya kekuatan. Kadang, orang yang paling tenang justru menyimpan yang paling banyak. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang menunduk di meja makan, yang menelan air mata saat mencuci piring, yang menghibur diri bahwa suatu hari semua akan membaik. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran untuk menjaga kerukunan sangat berbeda dengan kesabaran sampai orang lain mengira kalian tidak tahu apa-apa. Berhentilah pada saat yang tepat. Pertahankanlah pada saat yang tepat. Dan bangkitlah demi diri kalian sendiri dan anak-anak kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza. Pria yang merasa tidak bersalah hanya karena dia tidak memukul. Padahal diam di saat istri dihina adalah bentuk lain dari kekejaman. Mendiamkan ketidakadilan, sama saja dengan ikut melakukannya. Ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kendali atas anaknya, justru menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Yang lupa bahwa menantu juga anak orang, juga manusia yang punya harga diri. Penghinaan yang mereka tanam, pada akhirnya akan tumbuh menjadi keruntuhan yang mereka tuai sendiri. Hari ini, saya dan Kayla hidup tenang. Reza menjalani hidupnya yang berantakan, jauh dari kami. Ratih lenyap entah kemana, ditinggalkan oleh keserakahan yang dia kejar. Wulan mengurus ibunya yang sakit di rumah yang kini sepi. Dan saya, perempuan yang dulu mereka sebut bodoh dan cuma numpang, kini berdiri di atas tanah saya sendiri dengan kepala tegak bersama anak yang saya cintai. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus mengalah sampai kehilangan diri sendiri. Atau pilihan untuk berhenti, mempertahankan apa yang menjadi hak kita, dan bangkit. Kebaikan adalah hal yang harus selalu ada dalam diri kita. Tetapi kebaikan yang diberikan kepada orang yang salah atau di tempat yang salah hanya akan menjadikan kita sasaran untuk dimanfaatkan dan dalam urusan apapun, terutama yang menjadi hasil jerih payah atau peninggalan dari orang yang kita sayangi. Kita harus tahu cara mempertahankannya dengan hukum, dengan bijaksana, dan dengan kepala dingin. Itulah kisah saya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, atau jika kalian pernah merasakan hal serupa, ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe, agar kita bisa kembali merenungkan kisah-kisah kehidupan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.